Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falanoval Hardi dengan NIM 21073045. Kembali bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Senang bisa bersama Anda, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik. Baiklah, minggu sebelumnya kita telah membahas administrasi, hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Lalu, apa itu layanan khusus? Administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang berprogram dan terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah, atau biasa disingkat dengan MBS, yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Selain adanya pengertian layanan khusus, untuk jenis-jenis layanan khusus juga ada. Lalu apa saja jenis-jenis layanan khusus? Untuk jenis yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan sebentar ini dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis pada jenjang sekolah. Untuk fungsi perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Dan untuk pengolahan bahan pustaka yaitu klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel pada buku, pemberian nomor pada buku, dan pengaturan buku pada rak. Untuk jenis yang kedua yaitu ada laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis yang ketiga yaitu ada usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal.
Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Untuk jenis yang keempat itu ada kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafe, warung, kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe, warung, atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafe itu adalah yang pertama itu administrasi kafe, warung, atau kantin sekolah harus menjaga kesehatan atau higienitas masakan-masakan yang disajikan pada siswa. Untuk yang kedua yaitu kebersihan tempat. Tempat juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Selanjutnya itu makanan-makanan yang disediakan, hendaknya makanan yang bergizi tinggi. Yang selanjutnya itu harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Jenis yang kelima yaitu ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Untuk jenis yang keenam yaitu ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama sekolah adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga yaitu ada jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, maka dapat saling membantu. Untuk yang selanjutnya itu dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Yang terakhir yaitu ada merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Untuk jenis yang ketujuh yaitu ada koperasi. Koperasi berasal dari dua kata, yaitu ko dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Untuk jenis yang ke-8 yaitu ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah atau tingkat pendidikan TK atau PAUD dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selain jenis-jenis layanan khusus, juga ada peran guru dalam administrasi layanan khusus. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelola asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Untuk tugas pengelola asrama
yaitu yang pertama yaitu membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama. Untuk yang kedua yaitu menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Untuk yang ketiga yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Baiklah, sekian dari analisis dari video yang telah Bapak kirim. Saya Valanoval Hardi mengundurkan diri. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.